105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Raw masih bersama Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia yang bakalan terus nemeni ruang dengarkan Raw sampai nanti di formasi pukul 12. Dan di sini Ustazah bakalan lanjutin lagi tentang tema kita pada hari ini, yakni lemahnya ketahanan pangan butuh penyelesaian fundamental. Dilanjutkan Ustazah. Sekarang kita lihat tentang fakta begitu ya, fakta kenapa kita bisa mengatakan ketahanan pangan itu mengalami kondisi melemah. Kita lihat beberapa data, sebetulnya sangat banyak data yang bisa kita ambil. Sini sudah saya coba untuk meringkas beberapa data yang menggambarkan hal tersebut. Misalnya yang pertama kita mulai dari yang paling tinggi gitu ya, dari IMF yang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 itu dikatakan mencapai 3,4% dan tumbuh melambat menjadi 2,9 pada tahun 2023. Artinya pertumbuhan ekonomi global yang menurun ini sudah secara otomatis akan mempengaruhi yang namanya sektor ketahanan pangan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita membahas dari bagaimana indeks ketahanan pangan gitu ya, indeks ketahanan pangan dikatakan dengan GFSI gitu ya, Global Food Security Index. Nah, indeks ketahanan pangan Indonesia kalau kita bicara ini itu kan dia dari 0 sampai 100. Levelnya itu pada tahun 2002 memang mencapai 60,2. Tetapi ini sebetulnya mengalami penurunan dari tahun 2020 itu bahkan maksudnya naik ya. Kemudian ini mengalami kenaikan dari yang tadinya 2020 itu 60, di level 60. Kemudian sebetulnya pernah juga sampai mencapai 62 pada tahun 2019. Nah, akan tetapi kalau kita lihat nanti yang namanya indeks ini kan dia tidak hanya melihat satu faktor. Ada keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keberlanjutan ataupun adaptasi gitu kan. Nah, ternyata Indonesia kalau kita bicara tentang ketersediaan pasokan, pangan Indonesia itu kurang baik, dinilai kurang baik. Kenapa? Karena ada pada skor 50,9. Artinya dia kan di setengah gitu ya. Dengan kondisi Indonesia yang kita katakan itu kan negara agraris gitu kan. Negara yang ya negara pertanian gitu kan, dengan skor 50,9 dikatakan ke kategori yang kurang baik. Demikian juga dengan kualitas nutrisi, juga hanya pada skor 56,2. Apalagi kepada keberlanjutan atau kita katakan yang sustainable untuk pertaniannya dan adaptasi itu skornya di bawah 50, 46,3. Dan dari tiga indikator ini dikatakan ketahanan pangan Indonesia itu rata-rata dia adalah yang paling buruk ataupun yang lebih buruk dibandingkan dari negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Nah, kemudian kalau kita persempit lagi dari data tahun 2021, ini ada data dari Badan Pangan Nasional NFA itu mendata 10 kabupaten ketahanan pangannya, indeks ketahanan pangan itu mereka data tahun 2021 pada daerah di Bali dengan Jawa Tengah. Nah, peringkat pertama itu memang diraih oleh Bali, berada di Bali, Kabupaten Tabanan, kemudian Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Di sisi lain kita lihat ternyata ada 10 kabupaten yang itu sangat paling rendah gitu ya, terendah indeks ketahanan pangan itu malah itu ada di Aceh. Termasuk di wilayah kita nih, Sumatera Utara gitu kan, masuk ke daerah yang kita katakan indeks ketahanan pangan dikatakan yang ke golongan yang rendah. Kemudian Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan bahkan kalau Maluku malah ke Maluku Utara. Kemudian yang paling rendah ketahanan pangan itu pada tahun 2021 ya, itu di daerah istimewa Aceh dengan skor indeksnya hanya 23,93. Nah, ini artinya apa? Kita lihat di sini memang kondisi ini kan menggambarkan bagaimana dari angka-angka ini kita belum bicara kalau secara langsung real yang dia tidak terlaporkan begitu kan, bahwa memang menggambarkan bagaimana kondisi ketahanan pangan kita Indonesia yang harusnya merupakan negara agraris itu kan, kalau kita katakan mulai dari pertanian itu kan dia luas, termasuk masalah pangannya, kemudian masalah ikan itu Indonesia itu kan sangat luas gitu kan, ketahanan pangan dari sisi pemenuhan protein harusnya kita itu mampu gitu kan. Tapi kan kondisi sekarang dengan stunting juga yang masih jadi permasalahan itu kan berarti kan ada hal yang menjadi pertanyaan besar gitu kan. Kenapa? Padahal kan kita punya laut yang sangat luas, bahkan ikannya pun sangat banyak begitu kan. Tapi yang kita lihat kalau dari sisi misalnya kayak
kalau misalnya kita katakan kalau pertanian lah, sampai hari ini kan kita masih jadi bolak-balik permasalahan kenapa mengimpor beras, padahal kan petani itu kan kita panen raya. Nah kemudian belum lagi nanti bicara ada permasalahan dari sisi ketidaksinkronan data antara dinas departemen ini kementerian itu gitu ya. Ini kan berarti ada yang nggak benar tata kelolanya kan begitu. Nah ini kita katakan fakta-fakta yang menggambarkan memang ada permasalahan kita katakan dari melemahnya ketahanan pangan. Dulu juga pernah kita membahas di Obsesi kalau nggak salah sekitar tahun yang lalu itu ya, ada pernah dulu viral itu tentang adanya lukisan yang dia mengatakan di situ Tuhan aku lapar gitu ya, itu kan sempat viral sekali itu gitu kan. Ada yang sampai menyatakan dengan istilah kelaparan di lumbung padi gitu kan. Nah itu kan itu kita lihat fakta tersebut itu memang ada gitu kan. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita di Sidimpuan, kita bisa lihat di kiri kanan kita, belakang rumah kita misalnya, atau mungkin yang namanya tetangga itu kan kalau kita di Islam itu kan di 40 rumah gitu ya. Apakah semua tercukupi pangannya gitu kan? Bahasa tercukupi itu tidak hanya dia makan tadi kan dikatakan makan bermutu kemudian bikin dia sehat gitu kan. Kalau kita bicara makan, oke mungkin makan, tapi kemudian sehat nggak? Kemudian kalau dia sudah tidak sehat, tidak tercukupi gizinya, gimana dia mau bisa berpikir dengan benar gitu kan? Kita belum bicara nih banyaknya faktor yang membuat mereka rusak, HP, sosial media. Ini baru kebutuhan nutrisinya saja gitu kan. Anak-anak sekarang itu kan maka dikatakan mereka itu makan, orang tuanya kan yang punya tanggung jawab bagaimana mereka memenuhi kebutuhan gizinya. Tapi karena kondisi sekarang, karena memang misalnya satu faktor paling utama ekonomi misalnya kan, akhirnya apa? Makan kita nggak usah nyebut merek ya. makan mie instan gitu ya, makan mie instan ya udah, yang penting anaknya kenyang gitu kan, udah selesai gitu. Makan kemudian bakso gitu misalnya, itu kan kita bicara ketahanan pangan itu kan tidak cukup hanya yang penting kenyang gitu. Dan ini merupakan salah satu faktor yang kita katakan yang menyebabkan fakta yang kita dari ini kan anak-anak itu tuh malas mikir gitu kan, malas dia berpikir gitu kan. Belum kita bicara yang paling parah misalnya memang betul-betul dia kekurangan gizi gitu. Gimana dia mau bisa bergerak? Kalau kita bicara ke tingkatan yang lebih tinggi misalnya, oke dia bisa makan, dia kenyang, kenapa lebih suka tidur? Nah kan kalau nanti bicara soal lebih suka tidur, ini kayaknya karbonya kebanyakan gitu kan. Nah ini kan kita bisa melihat berarti oke kita bicara makan, iya makan, tapi kita harus tingkatkan itu gitu kan. Yang namanya tahan pangan itu memang itu membuat dia jadi produktif gitu. Kemudian nanti baru kita bahas bisa nanti faktor yang lain. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang jadi mager? Ya nggak hanya karena makan itu gitu kan. Makan tambah lagi memang permasalahan gempuran dari musuh-musuh Islam begitu kan, yang memang mereka semakin hari kita lihat semakin bagaimana mereka terus berusaha menghancurkan generasi kita gitu. Kita sekarang fokus memang masalah ketahanan pangannya. Jadi itu kita lihat dari apa yang kita rasakan, yang kita lihat dan kita amati dengan data-data itu sangat mendukung memang kondisi lemahnya ketahanan pangan yang kita rasakan gitu. Nah sekarang kita lihat apakah upaya menguatkan ketahanan pangan yang ada sampai hari ini itu sudah menyelesaikan. Nah kita bicara solusi, kita bicara penyelesaian itu kan tentunya kita akan melihat dia bisa berhasil permasalahan tidak berulang gitu kan. Nah ini kan berulang gitu. Contoh yang misalnya yang sangat real lah, misalnya kita bicara ketahanan pangan dengan swasembada misalnya. Nah kalau misalnya kita sudah swasembada beras lah misalnya, tapi kenapa masih impor gitu kan? Sementara kayaknya Indonesia ini sangat luas gitu kan. Kalau misalnya dengan penanaman yang benar, tata kelolanya dia benar, dilaksanakan dengan benar, kemudian nanti dia dikontrol, dievaluasi gitu kan, kemudian nanti juga dari sisi masyarakatnya pun memang diberikan pembekalan, mereka memang punya keinginan untuk mau berpartisipasi di situ. Kayaknya kita nggak harus sampai impor kedelai misalnya gitu kan, harus sampai impor beras gitu kan, dengan Indonesia yang sangat kaya gitu kan, termasuk nanti pemenuhan kebutuhannya. Nah sekarang kita lihat, saya ambil satu contoh dari ini Bapak Arief Prasetyo Adi, beliau Kepala Badan Pangan Nasional itu ya, yang menyatakan bahwa memang ada satu yang menjadi program yang terbaru lah kalau saya katakan tahun 2023 tentang ketahanan pangan ini, adanya peraturan tentang bagaimana mengedepankan keberagaman konsumsi pangan dan keterpenuhan gizi melalui peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 11 tahun 2023, berarti kan yang terbaru tentang pola pangan harapan.
sering disingkat nanti dengan istilah PPH gitu kan. Nah, di mana kalau kita lihat nanti dari PPH ini harapannya nanti bagaimana masyarakat itu mengedepankan yang namanya keberagaman dalam pangannya, konsumsi pangannya, kemudian keterpenuhan gizi gitu kan. Yang jadi pertanyaan yang tadi kita bahas gitu kan, dia mau dia beragam makanannya, cuman masalahnya nggak ada kemampuan ekonomi gitu kan. Dari mana dia mendapatkan itu? Dia mau beragam makannya gitu kan. Nah, akhirnya yang paling gampang dia raih apa? Ya mie instan. Sekarang bahkan mie instan itu pun misalnya udah sempat juga masyarakat menjerit harganya naik kan sekarang itu dibandingkan dengan dulu-dulu gitu kan. Sekarang pun dianggap itu merupakan sudah yang termasuk yang mahal gitu. Jadi kalau misalnya dengan penyelesaian yang seperti ini, masyarakat yang diperintahkan disampaikan pola pangan mereka harus kombinasi, harus beragam, terpenuhi gizinya. Nah, ini kan nanti pasti kita bisa melihat ada kaitannya dong dengan kebijakan yang lain. Nah, terpenuhi enggak terkait dengan bagaimana kemampuan ekonomi masyarakat, daya belinya. Nah, kemudian kita bicara nanti terkait dengan kebijakan yang lain, kita katakan yang terbaru dikatakan tahun 2024 ada kenaikan anggaran dana untuk pangan dari 104,3 triliun naik menjadi 124,3 triliun. Dan walaupun ini ternyata dikatakan oleh Arief gitu kan, yang tadi ketua Badan Pangan Nasional, itu hanya 0,6% loh ya dari total anggaran negara. Kebayang nggak ya dengan Mbak Ici di sini 0,6% makan loh ini gitu kan, masalah makan hanya segitu memang. Makanya kalau dikatakan oleh ketua Badan Pangan Nasional mengatakan bahasanya ya dengan bahasa hanya gitu. Berarti kan ada kekecewaan di situ. Belum lagi kita kalau bicara masalah pendidikan juga sama itu nanti hanya. Jadi sebetulnya kemana anggaran negara ini paling banyak? Ini jadi pertanyaan besar buat kita sama-sama gitu kan. Karena kita sama-sama warga negara Indonesia nih gitu sampai dengan hari ini. Nah, itu kemudian yang berikutnya saya ambil dari fakta yang dicoba juga disampaikan oleh Rektor IPB Arief Satria, menemukan bahwa produksi pertanian nasional ini kini menghadapi beberapa tantangan. Kata beliau, Arief memberikan penekanan pada beberapa isu pertanian, dan yang beliau sampaikan bagaimana adanya upaya menggunakan teknologi sekarang itu kan beliau katakan minim, kurangnya regenerasi terkait dengan ekosistem, berarti kan sustainable pertanian yang kurang dijaga gitu kan. Menurunnya peningkatan penggunaan teknologi merupakan hal yang menyebabkan ketahanan pangan itu dikatakan kan mengalami melemah. Maka menurut Arief Satria menyatakan berarti solusinya peningkatan penggunaan teknologi yang merupakan solusi real gitu ya, misalnya teknologi untuk memproduksi bibit yang baik, kemudian bagaimana itu nanti memang dia sampai ke masyarakat. Masalahnya nanti teman-teman mungkin yang sudah banyak di pertanian, keberadaan teknologi itu memang betul kita butuhkan, tetapi tentunya nanti harus didukung oleh bagaimana daya dukungnya gitu kan, memenuhi enggak keberadaan teknologi itu, bantuan teknologi itu untuk betul-betul dia termanfaatkan oleh petani yang kita katakan sebagai pelaku utama dari pertanian. Nah, kemudian ada lagi satu hal yang disinggung oleh Rektor IPB ini, menyatakan ada satu hal yang beliau katakan terkait dengan kondisi data luas lahan pertanian di Indonesia. Jadi kondisi lahan ini kan juga masih permasalahan. Tidak jelas sebenarnya basis data itu mana yang bisa menggambarkan berapa sebetulnya lahan pertanian yang sudah konversi menjadi digunakan untuk yang lain dan sebagainya. Nah, jadi ini beberapa contoh kita katakan bahwa beberapa usaha untuk mengatasi itu, misalnya dengan adanya peningkatan penggunaan kur alat mesin dan sebagainya, itu ternyata permasalahan yang kita rasakan itu terus berulang gitu kan. Maka ada yang mengatakan dari beberapa pengamat ekonomi dan pertanian, mereka menyatakan apa yang dilaksanakan dengan sampah ini bukan dikatakan tidak bagus, tetapi sifatnya hanya sementara, kemudian dia hanya menyampai kepada permukaan. Jadi dia seperti hanya sekedar obat pereda nyeri, nanti dia nggak sampai ke akarnya gitu kan. Maka ibarat kalau ibarat kanker, yang diobati itu hanya rasa nyerinya saja, sebab utama itu karena kanker tidak nyampe ke situ gitu, maka akan kembali berulang dan berulang. Nah, ini yang kita katakan menjadi hal yang menjadi solusi yang dibahasakan dengan solusi sementara dan diibaratkan seperti hanya sebagai pereda nyeri. Belum lagi kalau kita bicara nanti kan ada juga dulu solusi misalnya food estate. Nah, ini juga bisa kita bahas lagi ini sudah nyampe nggak ke petani dan merasakan nggak dengan kebijakan-kebijakan ini gitu. Nah, jadi dari indikasi tadi bisa kita katakan memang solusi yang kita rasakan sampai hari ini bukan kita katakan dia solusi yang tidak bukan solusi yang salah,
tapi memang dia kurang tepat meredakannya rasa nyeri saja. Nah kalau kita misalnya sakit kan juga seperti itu gitu kan, sekedar ada rasa nyeri, oh udah minum aja misalnya Antalgin gitu kan. Kalau masih terasa 3 hari misalnya kan pasti dianjurkan ke dokter gitu kan, agar dicari tahu dulu apa yang menjadi penyebab utamanya. Nah maka ternyata pembahasan tentang ketahanan pangan nanti kita lihat bahwa sebetulnya solusi yang sudah kita rasakan sampai dengan hari itu belum nyampe kepada solusi yang betul-betul dia ke akar permasalahan. Dan kita lihat fakta sekarang, kita melihat ke belakang, sebetulnya apa yang menjadi penyebab utamanya. Kita lihat bagaimana Indonesia kaya akan SDA, sumber daya alam, kaya akan SDM. Logikanya kita mengatakan harusnya ini kalau dikelola dengan baik cukup buat masyarakat. Indonesia itu kaya raya. Bahkan kalau ada sebuah lagu itu kan dulu mengatakan tongkat pun bisa jadi makanan gitu kan. Singkong itu jadi bisa makan. Dia tinggal nanti dia diolah jadi apa gitu kan. Kondisi masyarakat itu cukup SDA itu cukup mendukung seharusnya. Yang jadi pertanyaan kenapa kita sampai hari ini merasakan banyak yang tidak mencukupi kebutuhan pangannya gitu kan. Ketahanan pangan itu melemah. Kemudian kondisi ini kita katakan semakin diperparah lagi dengan bagaimana keluhan dari petani. Mereka menyatakan mereka mau bertani, tapi pupuknya susah. Pas pupuknya ada pun harganya mahal, gitu kan? Ya udahlah nggak apa-apa harganya mahal. Yang penting ada. Nah itu udah lebih parah lagi kondisinya gitu kan. Nah kan jadi pertanyaan juga kenapa bisa seperti itu gitu kan? Kemudian sampai hari ini kita lihat bagaimana petani negeri ini. Mereka diberikan teknologi misalnya, dia punya lahan nggak? Kan lahan itu dulu yang punya. Kalau dia punya lahan sendiri, mau diberi dia teknologi, diberi bibit yang baik dan sebagainya, diberi pupuk yang berkualitas, dia akan lebih bergairah gitu ya, karena itu lahan sendiri. Nah permasalahan utama kita tentang berapalah petani yang menguasai, yang mereka memiliki lahan. Sebahagian besar mereka hanya sebagai buruh tani gitu kan. Nah dari fakta yang baru kita bahas secara selintas ini, semua masalah ini terjadi karena apa? Karena memang kita hari ini tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya belenggu. Yang siapa yang paling berkuasa? Yang punya uang, yang punya kapital. Buktinya perusahaan-perusahaan pertanian maju tuh kalau mereka perusahaan-perusahaan yang mereka swasta gitu kan. Nah artinya apa? Belenggu yang namanya kapitalisme ini mengakibatkan kita nggak bisa bergerak gitu. Jadi yang lemah semakin lemah, yang kuat akan semakin kuat. Kita lihatlah bagaimana di sekitar kita misalnya para petani sekarang itu. Mereka ya puluhan tahun bahkan dari satu generasi mungkin udah generasi ketiga. Kayak gitu aja hidupnya gitu kan. Nah dan memang dalam kondisi belenggu kapitalisme tadi itu mereka memang di luar nalar mereka gitu ya, mereka akan bisa mendapatkan lahan kalau dia petani. Kalau dia nelayan misalnya, dengan kondisi dia harus berlayar ke tengah lautan, siapa yang bisa menjamin keselamatan dia dengan menggunakan perahu seperti itu gitu dan sebagainya gitu kan. Nah dan itu semua sebetulnya siapa yang menjadi apa kita katakan ya, yang menjadi pelaku utamanya? Ya negara dengan kebijakan negara. Bagaimana negara dengan kebijakannya itu pro nggak ke bagaimana kemajuan kita katakan petani lah misalnya sebagai pelakunya. Artinya hari ini kita lihat apa yang menjadi pelaku utama itu mereka menguasai dari hulu sampai dengan ke hilir. Sementara keberadaan petani itu hanya menjadi pelengkap saja, bahkan nauzubillah jadi pelengkap penderita gitu kan kalau kita lihat. Nah jadi dengan gambaran seperti itu maka kita katakan jadi apa yang kita rasakan hari ini itu dari belenggu kapitalismenya, kemudian dengan praktek bagaimana mereka kita katakan neoliberal kapitalistik, maka akibatnya apa? Ya hanya segelintir orang saja dengan kapital yang dia miliki itu, maka dia menguasai kita katakan hampir 75% dari seluruh SDA tersebut gitu kan. Sementara keberadaan masyarakat yang lebih mayoritas itu hanya mendapatkan mungkin 5-10% saja. Nah ini kita katakan faktanya bahwa ternyata memang yang mengakibatkan terjadinya kondisi semakin terus melemah ketahanan pangan kita itu ya memang karena kondisi belenggu kapitalismenya. Tidak hanya di Indonesia, kita katakan kapitalisme secara global gitu. Jadi kalau kita bicara seperti ini memang ya kalau sudah bicara tentang adanya belenggu kapitalisme yang ini dia sudah mengglobal, maka agar dia nanti kita katakan menjadi apple to apple ya harus tataran kebijakan negara. Nggak bisa seorang petani bernama A untuk bisa mengatasi itu gitu kan. Nah jadi dari gambar ini tadi kita lihat apakah mungkin kita bisa mendapatkan yang namanya ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan yang tadi kita katakan kedaulatan pangan itu kalau dengan paradigma yang kita katakan belenggu kapitalisme.
Ya bisa kita katakan tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang pertama, yang namanya paradigma kapitalisme dikatakan merupakan paradigma yang batil. Bagaimana mereka mengelola pangan, itu mereka berorientasi kepada keuntungan semata. Bukan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pangan buat rakyatnya. Seluruh individu, tadi kan kalau didefinisikan sampai seluruh individu gitu kan. Hasilnya apa yang terjadi? Makanya ketahanan itu hanya sebatas nanti bagaimana nanti cukup nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan yang namanya produksi kita katakan nasional bruto gitu kan. Jadi hanya seperti itu. Jadi kalau sudah meningkat pertumbuhan ekonomi, berarti kita sudah mengalami yang namanya kemajuan. Padahal data itu kan apakah menggambarkan sampai ketahanan pangan ke individu. Nah, jadi pertanyaan gitu kan. Jadi itu yang pertama. Jadi paradigma yang batil dari kapitalisme, orientasi mereka bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk apa? Kepentingan individu, kita katakan. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mungkin dengan belenggu kapitalisme? Karena tata kelolanya. Tata kelola perikanan, tata kelola pertanian, tata kelola kita katakan nanti dengan bagaimana produksi pangan itu dia bersandar kepada apa? Kapitalisme pasti bersandar kepada korporasi, kepada perusahaan, kepada yang mereka kita katakan punya kapital. Kemudian fungsi negara jadi apa kalau dalam kapitalisme? Jadi sebatas regulator dan fasilitator. Bukan harusnya mereka yang menjadi apa kita katakan pelaku utama yang berperanan dominan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, artinya dari dua alasan ini memang tidak akan bisa kita merasakan yang namanya semakin menguatnya ketahanan pangan, yang ada malah semakin melemah dengan dua paradigma tadi. Selama masih belenggu kapitalisme dengan neoliberalnya, kemudian berbasis kepada kita katakan tata kelola yang korporasi, siapa yang punya kapital, yang punya korporasi kita katakan perusahaan-perusahaan besar, maka akan terus mereka yang berkuasa, sementara yang namanya masyarakat yang tidak punya kapital, yang tidak punya modal, maka mereka akan semakin melemah dan semakin melemah. Nanti baru kita bahas pada bagian akhir. Terus bagaimana dong seharusnya gitu ya penyelesaian fundamentalnya terkait dengan permasalahan ketahanan pangan yang semakin melemah tersebut. Demikian Mbak Ici. Baik, sepertinya ini temanya semakin dalam, semakin asik ya Ustazah untuk kita bahas. Dan ini tuh juga sebuah hal yang harus sangat kita perhatikan ya Ustazah. Nanti kita bakalan lanjutkan di sesi terakhir. Dan sepertinya kita mau ke iklan dulu. Stay terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Ya, rekan Raw masih bersama Ici dan juga Ustazah Umu Ulia, dan kita sudah sampai pada sesi terakhir, yakni dipersilakan untuk Ustazah untuk memberikan kesimpulan serta pesan-pesan dari materi kita pada hari ini. Bagian akhir, jadi kita lihat di sini, ini memang kita bisa bahas secara poin-poin pentingnya ya. Harapannya nanti mudah-mudahan pendengar Saya Obsesi nanti bisa mencari tahu lagi bagaimana rinci dari gambaran bahwa Islam itu menjadi solusi fundamental untuk masalah ketahanan pangan. Yang pertama, yang menjadi dasar yang paling penting, bahwa kenapa kita mengatakan masalah ketahanan pangan butuh penyelesaian fundamental dan solusi itu ada di dalam Islam, karena Islam merupakan agama yang syamil dan kamil, agama yang sempurna, menyelesaikan semua permasalahan itu sampai ke tingkat yang akar, kita katakan tingkat fundamentalnya. Kenapa? Karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari masalah individu sampai dengan masalah negara. Nah, kemudian ketahanan pangan itu dalam konteks kita katakan Islam, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan negara dalam kondisi apapun, kondisi damai, bencana, peperangan, itu pangan merupakan salah satu pilar dari ketahanan negara. Dan kemudian dalam Islam, pangan bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi pangan merupakan masalah politik. Artinya bahwa bagaimana bisa menyelesaikan ketahanan pangan itu, pemimpin harus memiliki politik ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Jadi artinya Islam itu mengatur bagaimana seorang pemimpin, seorang kepala negara itu menerapkan semua sistem yang terkait dengan masalah pangan itu, sistem ekonomi, sistem politiknya, dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan tata kelola yang nanti dia mendapatkan apa yang menjadi hak dari warga negaranya. Kemudian masalah pendapatan juga akan dijamin oleh negara gitu kan. Jadi seluruh transaksi itu juga dia berdasarkan kepada Islam. Jadi artinya bagaimana cara mewujudkan seperti gambaran tadi itu. Nah, Islam tidak membolehkan sama sekali, kalau kita tadi bicara distribusi pertanian misalnya, bagaimana pengadaannya, bagaimana akses mendapatkannya,
tidak boleh negara membiarkan semua kondisi rantai tadi itu dikatakan berjalan sendiri, apalagi memberikannya ke swasta seperti dengan hari ini gitu kan. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan oleh kepala ataupun pimpinan negara. Nah, kemudian ketahanan pangan itu dalam konteks yang kita katakan bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja, tetapi memenuhi kemudian dia juga menjamin pangan bagi rakyat itu dia halal kemudian thayyib. Nah, itu gambarannya, landasannya memang dia harus fundamental dan itu ada di dalam Islam. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nah, ini kita katakan bagaimana caranya. Nah, pertama Islam akan mengatur bagaimana masalah lahan pertanian. Hari ini kita lihat lahan pertanian yang mati, yang tidak digarap itu banyak di mana-mana. Dalam Islam yang demikian itu kan tidak boleh. Kebijakan ini dah misalnya dikatakan dari satu sabda Rasul mengatakan orang yang memagari tanah dia tidak berhak lagi atas tanah tersebut setelah menelantarkannya selama 3 tahun. Jadi artinya ada tanah-tanah yang terlantar. Kalau 3 tahun kita punya tanah, kita pagar, tapi kita nggak ngapa-ngapain tanah, nggak menggunakan tanah itu, maka negara itu berhak untuk mengambilnya, kemudian menyerahkan kepada masyarakat yang dia memang mampu untuk melaksanakan budidaya di situ gitu. Selama 3 tahun batasnya. Itu menjadi hal yang sangat mendasar. Tadi kita katakan kan sebahagian besar petani kita itu kan dikatakan merupakan petani yang kita katakan itu istilahnya itu kan mereka petani yang tidak mempunyai lahan gitu kan. Nah, ini Islam mengatur yang pertama masalah lahan. Jadi artinya negara itu berikan lahan. Ini lahannya, kemudian negara mempermudah bagaimana memperoleh sarana-sarana produksi tentang misalnya benihnya dan sebagainya. Yang kedua, negara akan membuat kebijakan industri berbasis industri berat. Artinya bagaimana nanti dari masalah pangan itu akan didukung oleh yang namanya kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana teknologinya, teknologi terkait dengan masalah-masalah yang dia untuk meningkatkan mutu produksi dari pangan tersebut, dan itu mudah untuk didapatkan dan diakses oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, negara perlu memiliki kemandirian riset. Jadi kan yang namanya pangan itu kan dia butuh penelitian. Tadi kan masalahnya terkait dengan gizinya, kemudian tercapai enggak dia misalnya sesuai dengan kebutuhan gizi buat masyarakat, buat organ negaranya, bagaimana meningkatkan produksinya, apa yang harus ditingkatkan, apa faktor yang menentukan dia nanti semakin tinggi kualitasnya, itu kan dia butuh riset. Nah, negara harus memiliki kemandirian riset untuk bagaimana meningkatkan teknologi terkait dengan masalah pangan. Yang keempat, seluruh kebijakan di atas itu perlu anggaran. Anggaran dalam Islam itu berasal dari Baitul Mal yang telah diatur sesuai dengan syariat Islam, dan nanti itu ada jelas anggarannya gitu kan. Kita belum bicara nih anggarannya itu aman nggak? Itu nanti lagi ya isi kita bahas gitu ya. Yang kelima, negara mengatur distribusi pangan. Jadi yang namanya distribusi pangan itu setidaknya nanti ada 2 mekanisme harga dan non harga. Mekanisme harga maksudnya adalah bagaimana negara memastikan harga pangan di pasar stabil dan terjangkau. Kita nggak usah bicara lah ibu-ibu rumah tangga terutama, nggak ada harga yang turun, semuanya naik. Sekarang lagi ada masalah tentang minyak kita itu jadi pesan sponsor nanti ya. Itu kan itu termasuk negara ada di situ hadir mengatur distribusi pangan. Negara akan melakukan pengawasan pasar hingga tidak terjadi penimbunan, tidak ada kartel, penipuan dan sebagainya. Jadi negara betul-betul menjamin tidak akan ditemui adanya ketidakseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Tidak boleh yang namanya ada yang tadi itu kartel yang mereka menipu, menimbun untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, semua itu kita katakan gambarannya bagaimana dengan adanya kelima tindakan tadi kita katakan itu akan mengakibatkan akan tercapai yang namanya ketahanan pangan itu, dan khususnya untuk masyarakat yang mereka kita katakan yang kalau mereka masyarakat yang miskin yang mereka tidak mampu, negara apa yang negara lakukan? Mengeluarkan kebijakan non harga, karena negara itu berperanan sebagai negara itu kan berarti kan dia ada pelakunya, ada pemimpinnya. Pemimpin dalam Islam itu dia adalah sebagai pelayan rakyatnya. Maka negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan pokok mereka kalau mereka mengalami kesulitan bekerja. Misalnya ada warga negara yang sakit, menahun, kemudian misalnya yang cacat, itu dia nggak akan terlantar. Nah, itu kita katakan gambarannya kalau yang dia tidak punya kemampuan, negara akan memberikan kebijakan khusus itu. Nah, artinya apa? Dengan semua gambaran tadi kita lihat solusi yang fundamental itu memang ya akan terlaksana kalau sebuah negara itu memang ya Islam memberikan solusi fundamental tersebut. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Mustahil kalau selama belenggu kapitalisme itu masih ada di tengah-tengah kita. Jadi solusinya bagaimana? Tinggalkan belenggu kapitalisme itu, kemudian kita ambil solusi
yang dia fundamental, dan ini merupakan solusi yang juga Allah dan Rasulnya sudah janjikan kepada kita akan mendapatkan barokah baik di bumi maupun di langit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian berengsi obsesi dan juga Mbak Ici di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Ummu Ulia yang sudah memberikan pemaparannya tentang lemahnya ketahanan pangan, butuh penyelesaian fundamental. Akhir kata dari Ici dan Ustazah Ummu Ulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you bye rekan Rau.